Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai Samsul yang kita cintai, yang alhamdulillah setelah sekian lama 3 tahunan tidak ketemu masih hitam. Kira sudah putih. Ternyata masih sama, masih hitam, artinya masih istiqomah. Alhamdulillah ini juga hadir Kiai Salim. Tuh ada ketua PCNU Bukar. Saya itu susah bedakan Kiai Salim sama Kiai Halim. Halim yang itu. Kalau Halim saudara kan. Salim sama Halim itu bingung saya. Oh iya yang Kiai Halim, yang Kiai Salim. Nah ini Kiai Halim yang tadi mau pamit gak jadi itu. Saya sudah tahu, makanya saya nggak keluar. Karena saya kalau keluar dipamiti sama Kiai Halim. Sengaja saya keluar. Kalau tengah tahlil nggak mungkin berani pamit. Ini ketua PCNU Bukar, namanya Kiai Askin. Nah, alhamdulillah kumpulan ada Pak Mintarso, masih sama seperti yang dulu. Semuanya Pak, ini komplit dari depan serban masih komplit ya. Kiai Amir masih putih rambutnya. Ya, alhamdulillah ini setelah corona ini yang tersisa ini berarti sisa-sisa corona ini. Sisa-sisa perang corona. Nah ini keluarga besar Pak Wiji atau Mas Gepeng yang alhamdulillah ya juga gak berubah, masih seperti itu, nyupirnya juga masih ngawur. Jadi benar-benar ya Karim gitu. Ini semua Pak Wartono ya ini ya. Oh sudah jadi banser sudah. Iya sudah semua masih komplit ini. Jadi ya para hadirin wal hadirat yang saya cintai, alhamdulillah setelah kita berjuang bersama melalui protokol kesehatan, alhamdulillah masih banyak yang tersisa daripada yang pergi, yaitu manusia dari dulu begitu. Kalau sekarang corona, dulu juga beda. Memang manusia ini sejak turun ke sini itu memang kelahi nggak pernah ada hentinya. Karena manusia ini pendatang. Nabi Adam itu pendatang, bukan penduduk asli bumi. Makanya ketika datang ya dimusuhi juga sama penduduk bumi. Cuman yang musuhi Nabi Adam itu kelasnya serem, kelasnya dinosaurus. Itu Nabi Adam. Nah lama-lama musuh manusia ya habis. Buktinya apa? Dinosaurusnya hilang. Ya mungkin diburu juga. Awal-awal kalah. Manusia musuhan sama harimau ya, lama-lama harimaunya kalah. Awal-awal pasti manusia banyak dimakan harimau. Terus begitu. Memang manusia punya musuh alami, karena
karena wataknya yang suka merusak. Watak manusia yang merusak inilah yang akhirnya manusia selalu punya musuh. Ya, contoh sederhana, manusia merusak rumahnya tikus untuk bikin sawah, ya tikusnya marah, sawahnya dimakan sama tikus. Manusia itu memang merusak, mau bikin rumah, merusak hutan. Artinya dia akan berhadapan dengan penghuni hutan. Ya mulai dari ular, mulai dari singa, mulai dari harimau. Manusia mau bikin rumah, merusak gunung. Ini kan hasil gunung semua ini dirusak manusia. Ya memang begitu dari dulu manusia itu begitu. Mau bikin rumah, merusak gunung, mau bikin lapangan sepak bola, merusak rumahnya yuyu. Ya itu, orang mau bikin anak aja merusak perawan. Nah itu manusia itu dari dulu begitu, makanya musuhnya banyak. Ketika sampai di hutan ya musuhnya banyak, elang ya musuhnya manusia. Ular, tapi karena manusia ini fleksibel, dinamis, jadi manusia itu nggak pernah kalah. Manusia di zaman Nabi Ibrahim itu melawan katak, banyak sekali yang mati. Musuh manusia katak sampai masuk ke rumah-rumah manusia di mana ada air, ada katak, sampai di dalam umbel itu ada katak, saking ganasnya katak. Zaman Nabi Musa manusia melawan kutu, lama-lama kutunya semua mati, semua makan kutu. Lama-lama sekarang kutu kalah, bikin pedicok hilang. Kalau yang katak tadi terus digoreng, lama-lama ya kalah. Jadi manusia itu Pak lama melawan terus. Nah manusia ini dinamis gitu kan, dinamis belajar gitu. Masuk hutan ya hutannya kalah, masuk air ikan kalah, buaya juga kalah. Nah sekarang lagi melawan corona, ya sudah, musuhnya corona, vaksin, ya sudah divaksin, kecuali Pak Gepeng, karena emang dia takut jarum bukan takut vaksin. Ya. Nah ya ini terus begitu, nanti apalagi gitu. Dulu manusia melawan nyamuk kalah, pertama manusia jutaan mati, malaria. Lama-lama ketemu pilkina, ya malarianya kalah. Nyamuk ketemu lavender, autan kalah. Ya selalu begitu. Sekarang corona udah ketemu vaksin, ya sebentar lagi corona juga kalah. Iya, kalah lah, sebentar lagi juga kalah. Makanya kalau ada yang nggak mau divaksin ya nggak apa-apa, kasih hadiah umroh. Kalau ada yang nggak mau divaksin kasih hadiah umroh, mumpung udah buka. Karena orang kalau mau umroh pasti divaksin. Nah kalau sudah divaksin bilang nggak jadi gitu aja. Jadi ini dinamis manusia itu. Karena dinamis maka kemudian terjadi perubahan yang silih berganti. Dulu manusia makan itu ganggu, enak-enak tidur diganggu sama perut lapar, jadi diancam juga sama kelaparan manusia. Jadi minal khaufi wal ju', takut dan lapar. Lama-lama manusia ya berburu aja, ngejar-kejar. Lama-lama berburu capek, manusia terus menangkap anjing. Anjing suruh ngejar, diambil dari hutan. Lama-lama anjing istirahat karena manusia bercocok tanam. Cocok tanam capek, nangkep sapi dari hutan, suruh bawa bajak. Lama-lama capek manusia ngikutin bajak sapi, kasih makan, bikin traktor. Akhirnya manusia traktor, yang punya sapi istirahat, ganti traktor. Dulu
Dulu nebang hutan pakai batu, lama-lama pakai kayu, lama-lama pakai parang, lama-lama pakai senso. Sekarang sudah nggak pakai senso karena sudah nggak ada yang ditebang. Ya terus begitu, jadi manusia itu dinamis. Karena sekarang pakai parang lagi karena kayu laban kecil-kecil. Nah, itu tuh manusia, jadi manusia itu selalu gitu. Tinggal kita punya kesiapan apa tidak. Selalu begitu, silih berganti. Jadi yang tukang sapi istirahat karena ada traktor, sama. Dulu I love you pakai doa-doa. Sekarang I love you pakai doa-doa, dukunnya pensiun. Karena cinta bisa tumbuh karena Avanza. Berubah. Jadi dunia itu dinamis. Saya juga males sekarang ngisi banser yang pukul sekali pukul geledah itu. Saya udah males ngisi yang seperti itu karena menyebabkan miskin. Karena sekarang nempiling orang itu 60 juta kalau di visum. Jadi zaman berubah, dunia kan terus berubah. Jadi jangan heran ini berapa yang pensiun, apalagi sekarang beralih ke era digital. Tinggal kita punya kesiapan atau tidak. Dulu ketika datang ke sini tadi saya tanya Pak Gepeng, apa yang terjadi waktu awal-awal di sini? Ya berburu dan meramu. Lama-lama bercocok tanam, lama-lama nebang hutan. Ya saya datang ke sini dulu, ya Allah, dari Balikpapan sampai sini itu bisa 3-4 jam. Karena kalau jalannya jeleknya luar biasa. Artinya masih aman waktu itu kalau punya motor yang nggak ada suratnya. Nah sekarang hati-hati, operasi akan sering karena jalan dari Balikpapan ke sini cuma 1 jam. Artinya operasi akan digalakkan untuk mencari motor-motor bodong. Zaman berubah. Saya ke sini waktu itu nggak jalan di sini jam segini, nggak ada, sudah sepi, nggak ada apa-apa. Pakai Avanzanya Pak Gepeng, Pak Avanzanya Pak Jamir, itu salto-salto sampai bawahnya habis. Terus ganti ya Innova. Nah nggak tahu nanti kalau IKN itu udah jadi, tahu mau ganti apa? Land Cruiser punya Pak Mintarso. Atau ganti sedan sudah bisa masuk sekarang sini, pakai sedan bisa berubah. Makanya benar kata Kiai Samsul, ya nggak kebayang aja tiba-tiba kemudian sepaku jadi ibu kota negara. Ini kan siapa yang bayangkan 10 tahun yang lalu ketika Kiai Samsul tak ajak berjalan ke garis takdir itu, cari muara kaman itu. Iya, saya bawa anak kecil. Oh, dia takut sekali karena dia lihat di muara kaman sapinya bangun itu. Takut rasanya itu. Saya sekarang sudah mondok di Lirboyo. Dia tutup matanya lari itu karena sapinya bangun dari atas batu. Ini nanti itu waktu itu kelas berapa ya lah saya itu? Ya, sudah masih kelas 6 SD kalau nggak salah. Masih kecil. Jadi saya tunjukkan, ayo kita lihat cikal bakal kekuasaan di Nusantara itu. Kamu lihat apa yang kamu lihat, nanti kamu cerita. Nah, dia lihat cerita seperti ini, kok banyak sekali orang-orang tua rambutnya diikat di atas. Dia cerita seperti ini. Dia belum ngerti kalau itu bukan manusia, kan dia belum ngerti. Dia cerita, kamu lihat apa? Itu terakhir. Kemudian waktu tak ajak ke Linggayoni yang tumbuh, Bapak itu tadi bisa berdiri tapi tidur lagi katanya. Tapi itu sebentar lagi akan berdiri lagi gitu. Oh ya, masuklah ke batu yang tempat lembu suwana itu. Nah di situ dia teriak, ada sapi, jadi lari ke belakang. Sayang waktu itu nggak ada rekamannya, dia lari ke belakang. Lari sambil pemotor pucat karena katanya sapinya
yang sudah tertidur ribuan tahun kok bangun ini. Sekarang anaknya di Lirboyo bangun sama Kiai Samsul. Makanya saya ditagih sama untuk apa khol di Muara Kaman ya. Saya ceritain balik ke sini malam-malam. Saya bilang kayaknya ada sesuatu ini yang mau bangun. Kenapa yang seribuan tahun ini tiba-tiba bangun semua? Nah, tiba-tiba kemudian sekarang Presiden sudah membawa seluruh gubernur untuk bawa tanah dan air dari seluruh penjuru Nusantara untuk ibu kota Nusantara. Nah ini juga butuh kesiapan. Kesiapan apa ya? Kesiapan pola pikir. Jadi pola pikir warga ibu kota itu berbeda dengan pola pikir warga anak kota. Pola pikirnya pasti beda karena sebentar lagi standar internasional dan nasional akan berlaku di sini. Paling tidak akan mulai ada lampu merah. Itu yang paling dasar. Karena kalau lampu merah kata Kiai Samsul itu beda. Kiai Samsul pernah ditangkap polisi karena melanggar lampu merah. Ditanya sama polisi, "Bapak tahu arti lampu merah?" "Ya tahu lah Pak, saya." "Apa hijau?" "Jalan Pak." "Merah?" "Berhenti Pak." "Kuning?" "Siap-siap Pak." "Tadi apa?" "Merah Pak." "Lah merah kok kamu langgar?" "Kenapa? Kamu nggak tahu?" "Ya tahu Pak, tapi karena saya nggak tahu Bapak ada di sini." Itu Kiai Samsul. Kita harus tahu nanti Kiai. Jangan pinjem SIM lagi. Ini Kiai Samsul ini yang pinjem SIM. Begitu ditilang, beliau marah kan. Loh, orang yang saya pinjem SIM-nya aja nggak apa-apa kok Bapak marah. Ini nanti ada lampu merah pasti ya. Itu yang pertama pasti nanti ada. Kemudian akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda, baik berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, tapi warga Indonesia pasti akan ketemu. Nah itu harus bekalnya harus benar-benar bekal tauhid. Itu loh, kayak di Jakarta itu ya ketemu dunia dan seisinya. Nah nanti nggak tahu di IKN ini pasti juga akan ketemu. Mulai banyak orang-orang yang berbeda masuk. Gitu. Makanya jangan lagi kemudian menganggap bahwa ibu kota negara ini sebagai apa yang disebut tempat monyet, apa jin buang anak. Ya enggak, jangan begitu, karena ini sebentar lagi akan terbuka dan akan menjadi sebuah pusat baru sebagaimana negara-negara lain. Tidak semua pusat ekonomi itu juga pusat pemerintah. Ada New York, ada Washington, ada Tokyo, ada Kyoto, banyak negara-negara yang ibu kotanya berbeda dengan pusat ekonominya. Nah itu harus siap. Makanya teman-teman Banser, sahabat-sahabat Banser harus menyiapkan diri dalam situasi seperti itu. Nanti akan ada kereta api, ya akan ada. Jadi jangan kemudian asal lompat relnya aja nanti kalau ada kereta api. Itu ada pola-pola jalan, tidak harus kemudian riting kanan belok kiri, nggak bisa lagi nanti. Karena orang akan cepat lalu lalangnya nanti. Jadi itu nggak lama, paling 5 tahun lagi udah ramenya luar biasa di sini. Nah ya, karena kalau nanti yang datang ke sini itu sudah bego, sudah bulldozer bukan cangkul, udah cepat.
Gitu. Apalagi nanti kemudian di sini menjadi pergeseran waktu transaksi internasional. Selama ini transaksi internasional Indonesia itu ada di Jakarta. Nah, sebentar lagi transaksi internasional akan pindah ke IKN. Yang artinya bahwa akan ada persaingan waktu antara Singapura dan Malaysia dengan Nusantara. Pasti itu, dan itu gejolaknya juga pasti seru. Orang-orang sini pasti nanti senang main saham di bursa efek gitu, pasti senang karena saham-saham bagus di sini semua nanti, karena 1 jam lebih awal dari jam Singapura dan Malaysia. Kalau kemarin kan jam Jakarta itu kan kalah 1 jam dengan jam Singapura dan Malaysia, jadi saham-saham baiknya habis di Singapura dan Malaysia. Besok di sini buka 1 jam lebih awal, jadi saham-saham baik akan berada di sini. Kantor-kantor perusahaan multinasional akan bikin kantor di sini. Nah, itu nanti mungkin makanannya juga akan berubah. Kalau tadi saya sini makan ontong, makan jantung pisang, nah nanti mungkin jantung crispy gitu. Jadi kita nggak ngerti. Nah, siapa nanti yang akan ngelola udang sepaku, siapa? ini masa depan gitu lah, masa depan. Tapi satu hal yang pasti bahwa bekal yang diberikan oleh ulama-ulama kita, oleh sesepuh-sesepuh kita ini cukup gitu ya, untuk menerima kenyataan perubahan yang cepat. Satu, karena perubahan secepat apapun basicnya adalah tetap ada pada manusia, dan untuk urusan manusia Nahdlatul Ulama beserta para ulama yang dahulu ini sudah cukup luar biasa ketika meletakkan konsep kemanusiaan itu menggunakan konsep perbedaan yang saling bertanggung jawab, yaitu konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang saling bertanggung jawab, dan itu sudah kita paling depan lah kalau berbicara itu tentang konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ini kita depan. Jadi anak-anak NU dengan ukhuwah Islamiyahnya tidak pernah melupakan ukhuwah basyariahnya, dan juga tidak pernah melupakan ukhuwah wataniyahnya. Ini sudah sesuatu yang mendarah daging sudah. Artinya keberpihakan kepada bangsa dan negara yang berbasis dari ukhuwah atau berbasis dari pemahaman agama ini cukup jadi bekal untuk kita semua berada dalam lingkungan yang berbeda. Sudah cukup. Dan kita bisa banyak belajar gitu. Di beberapa negara Islam berbicara tentang keislaman, tapi jauh dari berbicara kebangsaan. Bahkan satu agama, satu golongan tidak membicarakan kebangsaannya dan kenegaraannya. Insya Allah kalau bekal itu cukup. Ya, cuman hanya pembiasaan menjadi warga ibu kota itu pasti berbeda dengan kebiasaan menjadi warga sepaku sebelumnya. Pasti beda. Tidak ada lagi nanti berburu payau, nggak ada. Jangan. Tidak ada lagi nanti mencari tawon, nggak ada lagi, sudah itu mulai mencari madu di hutan gitu. Jangan-jangan madunya ada di IKN terus masuk situ ditembak. Nah ini ya alhamdulillah gitu lah. Untuk urusan kebersamaan kita ini juga punya sistem membangun kebersamaan yang berlandaskan agama. Cukup itu, bekal itu cukup gitu lah. Bagaimana sistem agama menjadi kebersamaan, berdoa kita masih bersama, yang pinter yang doa, yang lain amin. Mas
masih seperti itu. Kita masih seperti itu. Kalau berdoa dalam skala besar namanya istighosah. Kalau ke alun-alun kita masih sama-sama. Sholawat ya masih ke alun-alun, sholawatan masih terlibat semua. Bakul tahu masih terlibat, bakul harum manis masih terlibat. Artinya kebersamaan itu masih tetap ada, gitu. Nah, cuma nanti pelan-pelan kita punya tugas untuk nyari tempat-tempat tua di sini nanti untuk jaga tempat-tempat para sesepuh, para leluhur yang dulu buka hutan di sini, para ulama-ulama sepuh awal, wali-wali awal itu, yang mungkin dulu berharap semoga anak cucuku mendapatkan keberkahan tanah ini seperti keberkahan ibu kota. Itu pasti ada yang berharap seperti itu. Mungkin lagi lihat televisi terus sambil berdoa, ya Allah kapan tempat kami ini seramai ibu kota. Pasti ada yang seperti itu. Pastilah. Orang ke Balikpapan tadi katanya bisa sehari dulu waktu dibuka jalan. Mungkin ada yang berdoa, mudah-mudahan nanti anak cucuku gak mengalami kesulitan masa pergi ke Balikpapan aja sehari. Bagaimana rasanya menjadi orang ibu kota. Atau jangan-jangan ada yang lagi nonton filmnya Rhoma Irama terus pengen ke air mancur di sana itu, di Tugu Monas itu ya, kita tahu. Atau ada yang lihat pidatonya Pak Harto terus penasaran pengen ke ibu kota. Di ibu kota, di ibu kota. Gimana terusannya Kiai Samsul? Kalau Kiai Samsul kan Rhoma Irama itu kan bagian dari ustadznya kalau nah itu. Nanti kita cari kapan-kapan ya sesepuh-sesepuh ini bersemayam di mana ini yang tua-tua ini, wali-wali ya Allah itu yang buka hutan ini. Nanti kita sempatkan waktu ya Kiai Samsul ya. Kalau saya sempat kesini lagi nanti kita cari, kita tandai titik-titiknya itu di mana. Nah, nanti itu kita ziarahi wujud terima kasih walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini pasti sebentar lagi juga isunya juga rame. Pasti akan ada isu ini akan dikuasai Cina, akan dikuasai apa. Ya mungkin isu itu anggap aja semua siapa sih yang gak kepingin di Indonesia. Jadi yang namanya anak cantik itu nggak usah diisukan, pasti jadi perebutan. Jadi nggak ada kok terus kemudian anak cantik itu nggak ada isu perebutan, itu nggak ada. Nah sekarang dunia emang lagi berebut gitu antara Cina, Amerika, dan ini sekarang meledak di Rusia. Ya kita anggap aja itu bagian dari resiko sebagai sebuah negara. Jadi nggak usah kemudian ini akan diambil Cina, ya siapapun. Bahkan jangankan orang jauh, orang dekat aja pengen merebut ini kan. Ya kan yang punya uang datang ke sini semua. Jadi nggak di tempat seperti IKN itu pasti akan menjadi tempat yang diinginkan semua orang. Dan alhamdulillah saya tadi dapat 15 hektar. Nah, iya. Loh, saya itu diem-diem dapat 15 hektar dari tadi sore di kawasan inti IKN. Iya, dikasih dihibahi sama Pak Gepeng dan keluarga besar beliau 15 hektar. Nah itulah persekongkolannya Kiai Samsul sama Pak Gepeng untuk memboyong saya pindah ke Sepaku. Tapi insya Allah nanti kalau itu akan kita kerjakan, saya pasti sering-sering ke Sepaku. Ya tadi dan bagus di bawah itu. Tapi ada harimaunya, ada buayanya katanya. 15 hektar dan itu masih bisa bertambah lagi. Masih bertambah itu, kanan kirinya kan masih bergerak terus itu. Itu nanti akan berada langsung berhadapan dengan IKN. Ya nanti kita bangun pesantren
sampai universitas. Ya bisa pesantren Sepaku apa nanti ya terserah namanya lah, atau pesantren Ya Karim. Gedung kira-kira gedung biji apa gedung gepeng gitu ya nanti ya. Insya Allah pelan-pelan nanti digarap ya. Nah itu semua orang berebut, tapi jangan sekali-sekali kalau berbicara tentang perebutan itu selalu berbicara agama. Selama ini kan kita selalu digiring bahwa seolah-olah setiap perebutan sebuah kawasan, terutama sebuah bangsa, pasti berbicara seolah-olah agama, karena provokasi paling enak itu pakai agama. Tuh. Ya dulu zaman ini kan Kutai ini dulu memang perebutan besar dulu antara negara penguasa emas dan penguasa emas yang satunya, dari bagian dari perebutan emas dulu. Pergeseran kekuasaan ke seluruh dunia itu karena embargo emas yang dilakukan oleh Romawi di zaman Vespasianus, sehingga beberapa negara mencari emas. Setelah itu negara penghasil rempah-rempah ya jadi rebutan. Setelah itu yang jadi rebutan adalah negara penghasil minyak. Negara penghasil minyak setelah revolusi industri semua berebut negara yang tanahnya punya minyak. Nah, negara-negara yang kuat melindungi minyaknya, dan negara yang lemah dihajar negaranya sehingga minyaknya menjadi minyak gratisan, kayak Arab gitu. Negaranya melindungi minyak tapi negaranya dihajar sama ISIS karena isu khilafah. Nah, sekarang di sini kita udah ada khilafah, itu kan udah lewat, karena NU tahu bahwa itu terjadi, khilafah itu terjadi di era pasca Rasulullah udah ribut. Jadi wa ulil amri minkum itu mukhotobnya itu ke siapa sekarang? Kalau ke NU ya pasti Muhammadiyah nggak mau, kalau dia NU nggak mau, ke FPI yang lain juga nggak mau. Jadi hati Allah masih enak dibicarakan, waktu Rasul masih enak dibicarakan, tapi begitu walul amri minkum, kumnya ini siapa sekarang? Pasti ribut. Dan itulah yang membuat kegagalan Ikhwanul Muslimin, kegagalan Hizbut Tahrir, dan kegagalan NII, kegagalan DITI itu pasti pecah. Nah, Indonesia ini masa depan pasti akan jadi perebutan, karena krisis kedua nanti itu terjadi. Krisis kedua itu sekitar tahun 1940-an lah, itu puncaknya. Jadi ada 3 krisis, satu krisis air, yang kedua krisis makanan, yang ketiga krisis energi. Nah, krisis air kita bisa menjawab di tahun itu. Insya Allah kita selamat dari krisis air, karena curah hujan kita memungkinkan kita untuk saving air selalu banyak. Yang kedua makanan. Makanan itu negeri kita punya pola makan yang luar biasa bagus. Semua punya daerah yang punya makanan-makanan yang berbeda-beda. Ada talas, ada jagung, ada telo, masih banyak. Nah, sagu. Nah, yang ketiga kurang gitu, walaupun mulai nggak laku sekarang. Nah, ketiga krisis energi. Krisis energi itu kita juga insya Allah bisa jawab. Kalau energi itu basisnya adalah matahari, kita punya 3 waktu untuk ngecas energi matahari dengan panas yang 2 hari ini. Itu kayak apa coba? Tadi siang aja panasnya kayak gitu, itu ngecas setengah jam aja udah penuh itu galon matahari itu. Kalau kita berbicara tentang energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Kalau kita berbicara tentang energi panas bumi, kita punya kita punya negeri cincin api, jadi tinggal pilih. Nah, orang mau kesini semua biasa, semua begitu. Tinggal kita kuat nggak menghadapi situasi seperti itu. Pasti ada benturan-benturannya. Itulah namanya problem kebangsaan, problem kenegaraan. Walaupun itu nanti urusannya presiden, tapi pasti kita juga akan ikut tercampur seperti kemarin gitu. Jadi negara-negara penghasil energi, penghasil sumber daya,
negaranya dihajar dengan isu Islam, isu khilafah. Negara kita juga habis-habisan membendung itu, dan kita ikut terlibat dalam berbicara tentang gerakan apa yang menghancurkan nation state atau negara bangsa. Kita terdepan ngomong radikalisme, kita terdepan ngomong terorisme. Itu, you setuju atau tidak bahwa bangsa ini selamat karena kita ikut terlibat membicarakan bangsa dan negara? Lu suka, lu gak suka, kita tahu. Makanya beberapa negara kesini untuk belajar kepada NU. Dubes-dubes yang negara konflik kesini belajar. Ini lu suka nggak suka bahwa kita ketika bangsa ini kejepit dalam urusan keagamaan, kita terlibat paling depan. Afghanistan jebol, Suriah jebol, dan kita selamat. Padahal kita kemarin lihatnya udah kayak gitu, serem kan? Pilpres saja sudah ada yang teriak ini perang Badar. Bukan udah sudah ekstrim. Padahal pilpres itu sesungguhnya adalah kelanjutannya pilkades. Kalau di tingkat bawah pilkades, kalau di tingkat kabupaten itu pilbub, kalau di tingkat provinsi pilgub, nah tingkat negara itu pilpres. Jadi itu tetap aja pesta demokrasi. Ya ada dangdutannya biasa, ada duitnya biasa. Kalau diterima sampean namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau terima kiai namanya bisyaro. Dulu ada. Coba jadi kita bisa lihat orang mau membawa ranah politik, ranah agama ini ekstrimnya luar biasa. Sampai ada yang pura-pura dipukuli orang padahal itu hasil operasi. Ini sebenarnya mau menarik ini ke arah agama. Nah terus sekarang kita disuruh waspada terhadap Cina. Cina itu nanti anti-Islam loh. Teman jangan lupa, Cina itu nggak ngurus agama udah cukup lama. Kalau Cina mau ngambil alih sebuah negara, dia tidak pakai agama, dia udah lama nggak ngurus agama. Cina itu udah cukup lama nggak ngurus agama, yang penting produktif, udah nggak ada salah. Kita kan masih ingat di TV-TV itu, coba sampean lihat di Cina, hanya di Cina Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi itu hanya di Cina. Tuhan kalau melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kalau udah terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong, diobrak-abrik kekuasaan langitnya, Tuhan yang ngungsi. Itu kan udah cukup lama, artinya mereka sudah berbicara tentang produktivitas, sudah gak berbicara agama. Nah kita inilah, makanya kita sedih kadang, semua masih awas. Nah, ini seperti juga Rusia dengan Ukraina, ada pasukan bayaran yang bergerak dari Idlib ke rumah Ukraina, itu dibayar memang. Kalau dulu di zaman pasukan salib itu sama dengan pasukan yang dikenal dengan nama Cid El Campeador, pasukan bayaran. Ya kalau dalam dunia novel itu ada namanya apa itu lalu lupa ya, ada itu pasukan perang bayaran di seluruh dunia, Secret Guard itu ada. Dunia yang nggak kelihatan pasukan bayaran. Nah itu tiba-tiba sekarang berbicara itu seolah itu perang agama. Nah yang lucu-lucu itu yang di sini, yang dari kemarin teriak itu agama, ini mereka teriak lagi tentang agama. Dan ketika bangsa ini mau maju, mau selangkah ke depan, pasti mereka ini akan ketinggalan. Kelompok-kelompok ini pasti akan ketinggalan lah. Nah agar mereka ini tidak ketinggalan, manusia dibikin ragu. Ngapain lu cepat-cepat bergerak ke depan? Kan dunia ini mau kiamat. Maka mereka selalu setiap hari mengeksploitasi isu kiamat. Mulai dari Ya'juj Ma'juj sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Kiamat kok kamu bahas itu, lo ngapain? Wong kiamat itu bareng-bareng. Kayak kiamat itu pergi sendirian. Enggak, kiamat itu bareng-bareng. Belum mati udah. Gak usah pakai apalagi kok mikir. Wong saya kena iklannya kiamat aja nggak bisa mikir. Iya, saya ini pernah kena iklannya kiamat. Dan saya bisa membuktikan bahwa kalau sudah idza zulzilatil ardu zilzalah itu orang nggak bisa mikir. Saya cerita aja, saya ini tukang pencak.
Saya kalau pencak ya, itu bola-bola apa kelapa gelundung itu saya lompat-lompat di atasnya nggak akan jatuh, nggak jatuh tak jamin. Tapi ketika gempa bumi di Jogja, saya berjalan 3 meter jatuh 3 kali. Itu artinya kalau kiamat beneran terus kayak apa? Makanya orang-orang ini begitu dia gagal menembus masa depan, dia bikin isu apapun, orang nggak ada apa itu. Bank haram, ternyata kita juga masih tetap pakai bank. Akhirnya fatwa seperti itu malah hilang, ya kan? Wayang haram, ya karena memang dia nggak pernah belajar wayang haram. Dia kan taunya wayang yang haram. Nah, iya dia nggak pernah tahu wayang halal. Iya kan, wayang haram ada selalu di tempat gelap, haram. Serundul, nah itu dia taunya itu haram. Dia nggak tahu ada wayang halal. Iya kan, wayang itu kan bayang-bayang. Ada memang bayang-bayang haram yang selalu drosep-drosep dari pintu belakang. Apa itu kan bayang-bayang haram itu. Jadi itu wayang haram. Kalau wayang itu sih wayang halal. Ya karena dia nggak ngerti, tapi nggak usah dibahas lah. Termasuk saya nggak komentar kalau kemarin terkait wayang, karena saya udah ngomong wayang itu udah puluhan tahun yang lalu. Jadi biar sekarang yang lain lah yang ngomong itu. Udah lewat udah. Jadi orang-orang bilang apa aja kan gagasannya kan nggak pernah. Mereka nawaran gagasan kita khilafah, awas hati-hati khilafah. Ya kenapa? Ini bendera Rasul harus tegakkan. Iya, terus itu bendera apa? Ini bendera tauhid. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir kita. Tapi kamu anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak lah, mengaku tahlilan dia tetap la ilaha illallah. Jadi kalah dong kamu sama kami. Kamu baru mengibarkan, kita udah menjalankan. Ya kan? Jalan. Tapi kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak lah, aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Nah, itu nggak ada yang kena karena ada NU. Coba kalau nggak ada NU, kena semua lah kemarin itu. Oh, NU ini dablek aja, karena ngerti itu sudah lewat. Gitu ya. Apa aja nggak? Bang haram, Allah apa? Kita jawab gitu aja, bang Allah apa? Mulai dulu itu meningkat. Dulu itu jelek-jelekin NU luar biasa. Pesantren itu adalah sarang kebodohan. Lama-lama bikin pesantren juga mereka. Mau disebut kiai, padahal dulu nggak mau kalau nggak disebut ustaz. Sampai ustaz gitu. Sekarang kiai juga, ya kan? Tumpeng nggak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam nggak mau, tapi McD, break chicken mau. Suwo nggak mau, rupiah mau. Ya emang nggak istiqomah. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Iya, terbang nggak mau, tapi mulut mau. Dum. Begitu nggak laku pakai organ, kan sama aja sebenarnya. Jadi jangan nggak usah khawatir kalau dia lolok. Karena yang olo-olo ini sebenarnya juga pengen, cuman nggak dapat. Bagaimana santrinya Kiai Hasyim mau diolo-olo sama mereka? Nggak bisa lah. Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu apal beserta rijalul hadisnya. Yang olo-olo itu kan apal hadis satu. Kullu bid'atin dolalah, itu aja dari dulu nggak pernah berubah, kayak kunci Inggris. Jadi udah tenang aja kayak gitu, lama-lama nggak tahan juga mereka. Nah ini kan perubahan ke depan. Nah cuman semuanya harus bergerak dengan harus berimbangan. Kalau dulu Bung Karno, apakah milih Amerika, apa milih Soviet? Penyair-penyair kita hebat. Ada yang nulis apakah kita akan berkiblat model Eropa? Enggak, mereka nulis novel salah asuhan. Apakah kita akan berkiblat ke Belanda? Enggak, mereka menulis novel tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan berkiblat model Arab? Oh enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan murni menggunakan cara Indonesia? Oh enggak,
Siti Nurbaya. Nah ini butuh orang-orang cerdas sekarang melihat masa depan bangsa ini mau dibawa kemana. Karena apa? Semua sekarang mengalami yang namanya transnasional. Jadi gerakan transnasional itu gak cuma ideologi, budaya pun transnasional, makanan transnasional, joget transnasional. Masa orang joget jelek di Gangnam Style tiba-tiba jadi joget dunia? Ya karena ini transnasional. Apa yang dipegang oleh orang Sepaku sama apa yang dipegang oleh orang Ukraina, namanya WhatsApp. Apa yang dipegang di pedalaman Sepaku sama di pedalaman Tanzania sama-sama Facebook. Gitu. Dan semua dikendalikan oleh teknologi satelit. Sama cepatnya luar biasa. Nah, percepatan transnasional ini juga diikuti oleh penyakit yang berskala transnasional, multinasional ini. Nah ini nggak usah kita heran dan kita takut bahwa perubahan ini pasti akan terjadi, dan cepat atau lambat kita pasti akan menjadi bagian dari perubahan itu. Hanya menjadi yang bersama, yang tertinggal, atau yang terdepan. Nah itu tinggal pilihan kita di situ. Makanya mulai anak-anak sekarang jangan malas sekolah sama aku, karena mau menjadi IKN ya, yang bolos-bolosan sekolah itu tempilingi aja sudah. Jangan lagi bolos, tempilingi aja itu. Banser-banser yang punya anak malesan sekolah itu tendangi aja. Iya, karena ini sudah bukan era berburu dan meramu. Kalau yang kayak Pak itu udah apa-apa, gak sekolah, mau berburu payau, cuman masang jirat aja bisa kalau sekolah. Tapi nanti persaingan tenaga kerja benar-benar ada di sini semua, dan itu menjadi tanggung jawab ini Ya Karim ini. Ya sudah pas lah kalau sekarang menamakan diri Ya Karim ini. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Tapi besok ini sudah nggak cukup, lebih pintar. Makanya saya lihat juga lebih bagus sekarang. Bawa rotan juga nggak kayak dulu. Kalau dulu kan gede-gede segini-segini bawa rotan. Sekarang rotannya kecil, artinya potensi untuk kelahi sudah tidak terlalu besar. Itu aja sebenarnya. Ya. Nah, persoalannya adalah zaman yang berubah, atau yang lain sudah mulai takut sama banser, kan bisa jadi kan. Orang tiba-tiba segini banyak ini, kalau pakai dureng semua baris berbaris, apa yang nggak ngeri gini kan. Udah wajah ibu kota lagi kan. Nah ini ya berubah. Bener kata Kiai Samsul, udah kebayang bahwa ini akan ada. Tapi nanti jangan tanya Kiai, rumahnya Rumah Irama di mana gitu, nggak ada di sini. Kan dulu Kiai Samsul dibawa ke Jakarta, diajak keliling Monas apa itu, tetap aja yang ditanya rumahnya Rumah Irama di mana. Nah, di sini jangan ya tanya rumahnya Rumah Irama di mana. Ini sebuah terobosan dari Bapak Presiden yang luar biasa, yang alhamdulillah kita lah orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian dari penghuni ibu kota. Besok di sini itu ada namanya McD, ada gitu, sebentar lagi juga nggak lama lagi. Tapi nggak usah heran kalau udah dibuka nanti IKN udah mulai bekerja, tata kota udah mulai, ya, tanah-tanah pinggir jalan udah diperlebar, baru udah bener pakai peng bikin tanahnya mundur ke sini. Jadi nanti bisa jadi di sini ini jalannya nanti di teras ini sudah ini 20 meter dari bibir jalan itu, nanti sana 20 sini 20. Assalamualaikum gitu kan. Itu nanti Pak Jamir sama Pak Gepeng mulai rame. Udah itu tanaman-tanaman besar akan dihijaukan lagi untuk penataan ibu kota. Nggak tahu nanti tanah apa, bisa jadi ulin-ulin besar akan ke pinggir sini hidup lagi kan, ya tahu. Nah itu ibu kota. Negara manapun pasti seperti itu. Padang pasir pun sudah mulai disulap sekarang. Arab Saudi sudah mulai menyulap padang pasir, tempat di mana sumur yang perjalanan menuju tanah Khaybar yang dikatakan sebagai kampung hantu oleh Rasulullah sekarang sudah mulai dibuka. Nggak tahu nanti kalau hantunya bangun, atau jangan-jangan penghuni di situ berkawan dengan hantu, nanti kita juga nggak ngerti.
cepat atau lambat sampai akan melihat betapa cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa. Seperti saya terkaget-kaget itu kan. Tiba-tiba dalam waktu 20 tahun teknologi masa lalu hilang semua. Pos hilang, orang surat menyurat hilang, wartel hilang, nggak butuh 10 tahun. Nah ini juga sampai nanti akan heran kalau nanti proyek IKN sudah dimulai, alat-alat berat sudah mulai datang, 24 jam bekerja terus gitu, nanti penataan kawasan apa, sampai tidak bisa lagi kencing di pinggir jalan sembarangan, udah nggak bisa lagi banser bangun tidur turun itu udah nggak bisa ya. Tidak lagi semua tempat adalah tempat sampah, udah nggak bisa. Buang pung udah nggak bisa, nanti sebentar lagi nggak bisa. Gitu. Nanti tiba-tiba kemudian orang sini berubah jadi lu gua kan kita juga nggak ngerti. Atau jangan-jangan orang sini nanti ikut bahasanya Kiai Samsul kan kita ngerti. Udah tahu saya. Ini perubahan cepat, tapi insya Allah kita ini dengan didikan santri Nahdlatul Ulama cukup basic kita, ya cukup basic kita untuk mengarungi perubahan dengan nalar-nalar Nahdlatul Ulama, dengan nalar-nalar ukhuwah watoniyah, basyariah, islamiyah, kita cukup. Cuman nanti penyesuaian sikap dan akhlak ibu kota ini yang nggak gampang gitu kan. Akhlak ibu kota ini nggak gampang. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba jalan sebelah kiri nganan itu ada garisnya, nggak bisa, terus tiba-tiba macet. Nah, ya cepat atau lambat itu terjadi dan itu indah ya. Nah, seiring dengan itu nanti semoga tanah yang tadi dibahkan sama Pak Gepeng udah mulai jadi sampai nanti di sana ngaji, di sana nitipkan anak, di sana dididik, digembleng di situ, yang mau siap-siap jadi jadi tenaga kerja yang terdidik di situ semua, insya Allah nanti jalan dan itu terjadi dan itu skill. Nah itulah ya. Nah, selanjutnya sebagaimana kebiasaan yang namanya banser ya makan bawang. Nah itu yang nggak berubah walaupun sudah jadi IKN, bawangnya tetap pedas. Ya udah pada butuh semua belum? Terus minum, ada makannya nggak ini Pak Gepeng? Enggak, ini disiapin makan nggak ini nanti? Enten, kalau disiapin makan, mangan sih, soalnya gue sudah mangan. Enggak, kalau disiapin makan, sekarang makan dulu, minum dulu. Soalnya nanti setelah makan bawang sudah gak ada makan, gak ada minum 2,5 jam. Gak ada makan, gak ada minum, gak ada ngerokok, gak ada tidur selama 2,5 jam setelah bawang. Jadi makanya kalau ada makan bawangnya, ini semoga sedekahnya Pak Gepeng dan sekeluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngrapase orang jarang arek kok. Nanti setelah makan dan minum kenyang, mohon Kiai Samsul mimpin tawasulan bagaimana biasa dan yang selebihnya kepada orang tua masing-masing ya sebanyak 99 kali Fatihah nanti dipimpin sama Kiai Samsul ya. Kalau itu minimal, tapi kalau maksimalnya ya nanti bisa setengah 300 kali, tapi kalau mau milih yang 99 ya ada apa-apa ya. Saya ini mangan, kalau mau makan sekarang, mau ngerokok sekarang, mau minum sekarang, mau ngantuk sekarang. Nanti setelah makan bawang sudah nggak ada ngerokok, nggak ada ngantuk, nggak ada makan, nggak ada minum sampai 2,5 jam ya.